Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ibadi wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tabtahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Tanfidiyah Ranting NU Mekarsari Al-Mukarram Al-Ustadz Lutfan Rifki Diwangga, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Yusuf, yang insyaallah sebentar lagi beliau datang ke tempat ini. Juga Al-Mukarram Al-Ustadz Suhal Fadli yang sedang dalam perjalanan tahu kemana. Nonton bola jangan-jangan. Nonton bola ke Gebuk. Ya Allah. Para asatid yang saya tidak sebut satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan, inayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Seiring salawat dan salam kita sajukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang mulia, suasana yang mulia, dengan insyaallah kita semua sedang belajar mencari dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini seluruh masalahnya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihannya diganti dengan kebahagiaan. Yang hilang dari hartanya Allah ganti dengan harta yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila jami'i muassisina Nahdlatul Ulama wa ila jami'i muallimina fid din, khususan ila hadrati Kairusin bin Istiamah wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li auladina wa li hajatina wa li hajati auladina syarilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini rada berkurang ini. Kayaknya kalau laki-laki banyak nonton bola ini. Saya lagi serunya nonton bola. Karena ngaji saya tinggal. Iya, ya kalau saya makan hobi emang ngaji. Bohong ya Bu. Apa namanya, dan juga ini mohon maaf saya tumben-tumbenan pakai baju berada beginian, ini rada rapi. Meriang soalnya juga sama baik. Kalau nggak meriang malas saya. Gerah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah fasal fi dzikril ahadisi wal atharil waridati fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli. Ini pasal menerangkan tentang menerangkan tentang hadis-hadis ya, atau dan asar-asar. Hadis itu ucapannya Nabi, kalau asar itu ucapannya sahabat. Nah, seperti ucapannya Sayyidina Ali, ucapannya ya pokoknya sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Orang
yang hidup semasa dengan Nabi, bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Nah, itu sahabat. Kalau beriman tapi nggak ketemu, kayak kita, nggak disebut sahabat. Atau sezaman beriman tapi nggak ketemu, nggak dianggap sahabat, seperti Uwais Al-Qarni. Nah, jadi asar itu artinya ucapan para sahabat yang datang di dalam menerangkan, ini menerangkan tentang hadis-hadis dan asar-asar yang datang di dalam menerangkan dicabutnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Nanti ini naudzubillah, ilmu ini dari sekarang ini udah ditarik sama Allah nih. Ya, bagaimana cara Allah narik ilmu dari manusia-manusia ini, insya Allah nanti disebutin di sini. Dan juga wa indarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihi, dan pemberitahuannya Rasulullah, bi annal akhira syarrun, sesungguhnya akhir zaman itu adalah buruk. Akhir zaman kita ini hidup di akhir zaman, makanya kemaksiatan luar biasa ya. Akhir zaman itu kata Nabi buruk, akhir zaman itu kemaksiatan luar biasa ya. Ojol banyak, ojol apa? Pinjol, judol banyak ya. Nggak usah, kalau nggak punya duit nggak usah minjem ke judol, apa namanya, pinjol, nggak usah. Datang ke rumah saya aja, datang ke rumah saya, kita nangis bareng-bareng. Ya, kalau nggak punya duit nggak usah pinjam pinjol, nggak usah. Ibu tinggal datang ke rumah saya, bapak datang ke rumah saya, ayo bawa kopi aja, bawa kopi cukup, air putih mah banyak, tinggal buka keran ya. Insya Allah kita cukup tuh buat nangis bareng-bareng ya. Meratap kita bersama-sama. Wa anna ummatahu, dan Rasulullah memberitahu bahwasanya umatnya Rasulullah satattabi'ul muhdatsat, akan mengikuti perkara-perkara baru, minal umuri wal bid'ah wal ahwa. Perkara baru itu apa? Dari antara perkara baru itu persoalan bid'ah dan hawa nafsu. Nanti kata Rasulullah, umatku di akhir zaman banyak yang ikut bid'ah, banyak yang ikut Nabi, banyak yang ikut hawa nafsu. Wa anna dina innama yabqa inda khasatin minan nas, dan bahwasanya agama itu hanya saja tersisa pada orang-orang yang khusus. Agama nanti ini akan dipegang oleh orang-orang yang khusus. Di akhir zaman ini orang banyak lari meninggalkan agama. Mudah-mudahan nih kita mau kumpul begini, orang yang dipilih masih megang agama. Ya Allah, sekarang itu megang agama kayak megang bara ya, dipegang baik kebakar, kagak dipegang jatuh tuh, kagak dipegang terlepas rusak. Nah begitu, ini megang agama di akhir zaman, repot, tantangannya berat. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fathil Bari, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah merahmati beliau, fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathil Bari. Tahu Ibnu Hajar, Bu? Kenal Ibnu Hajar? Ini julukan. Ibnu Hajar itu artinya anak laki-laki, anak batu, kurang lebih kalau bahasa kitanya. Kenapa dibilang anak batu? Emangnya beranak dari batu? Bukan. Ibnu Hajar ini orang yang udah putus asa. Nggak tahu ya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi kalau tidak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini orang yang pulang mondok udah frustasi, mondok bertahun-tahun kagak bisa-bisa. Di perjalanan mondok ngelihat air ketetesan batu, keclak, tapi itu batu bolong. Itu batu Ibnu Hajar mikir begini, kalau batu aja yang begitu keras, kalau terus-terusan ditetes air bisa bolong, bagaimana otak kita? Kalau terus-terusan kita jejelin dengan ilmu, abong orang pinter, pakai abong. Ibnu Hajar juga ngomongnya dulu abong.
abong orang pinter. Itu Ibnu Hajar orang Tambun. Nah, akhirnya Ibnu Hajar balik lagi ke pondok. Ngelihat batu begitu tuh, ya Allah, balik lagi ke pondok. Ternyata kalau kelama-lamaan sama saya kagak pinter. Begitu balik ke pondok jadi seorang ulama yang hebat. Bapak Ibu udah berapa lama ngaji di sini? Udah berapa lama? Ada 3 tahun? Belum. Wajar kalau belum bisa apa-apa, wajar. Jangan putus jangan berhenti. Tugas kita mau belajar. Bisa kagak bisa itu hidayah tugas kita belajar. Enggak wajib bisa. Yang wajib itu datang ke tempat ngaji, duduk, dengerin, syukur-syukur nyatet. Biar ilmu itu enggak lepas. Kenapa dicatat, Bu? Kambing itu bisa dipegang gara-gara diapain? Diikat, dicancang. Sehingga begitu dia lepas, ada talinya yang mengiketin dia. Tapi ilmu kalau nggak diikat sama kambing, nggak diikat juga, tuh ilmu bakal hilang dari otak kita. Nah, penting tuh, penting kita nyatet, ya nyatet. Mau dibaca mau kagak, udah catat aja udah. Apa kek catat ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaqbidullahul ulama wa yaqbidul ilma ma'ahum. Allah akan mencabut, memundut para orang-orang yang berilmu. Dicabut nyawanya, maksudnya dipundut ya. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama, dan Allah cabut ilmu beserta ulama-ulama tadi. Jadi hilangnya ilmu ini, ya, hilangnya ilmu ini bersamaan dengan wafatnya para ulama. Setelah itu apa? Patan sya'u ahdatsun yanzu ba'duhum ala ba'din nazul 'ira 'alal 'ir. Lalu muncullah kejadian-kejadian, sebagian kaum menyerang kaum yang lain, sebagian kelompok nyerang kelompok yang lain. Kenapa? Karena udah nggak ada ulamanya, udah nggak ada panutan, nggak ada yang dicontoh. Biasanya kalau di kampung itu, maka kalau ahlan wa sahlan, kalau di kampung itu kalau masih ada kiai, masyarakat bisa ditata. Di kampung saya, Bu, di kampung saya nih, dari saya kecrot sampai saya gede nggak ada layar tancep di kampung saya. Jangankan dangdut, layar tancep orang kagak berani nanggap layar tancep di kampung saya tuh. Kedengeran mau nanggap layar tancep, diancem, dicacak gitu layar-layarnya tuh. Beneran, ini kisah nyata. Tapi begitu kiainya meninggal, hilang tokoh, orang berani manggil layar, nanggap layar tancep, nanggap dangdut dan sebagainya. Ini buktinya. Kalau ulama sudah dicabut nyawanya oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, ilmunya juga hilang dari muka bumi, dan masyarakat akhirnya nggak ada yang menata, masyarakat nggak ada yang apa bahasa kitanya ya, meluruskan, berani bermaksiat dan lain sebagainya. Wa yakunu syaikhu fihim mustad'ifan, dan orang-orang yang tua pada kelompok-kelompok tadi itu cuman orang-orang yang lemah, orang tua yang tidak ada ilmu, nggak ada ngaruhnya. Yang tersisa itu tuh, begitu ulamanya dicabut, ya, ilmunya hilang, masyarakat tidak ada yang mengendalikan, tinggal yang tua juga kalah sama yang muda, nggak bisa ngasih pengaruh. Maka biasanya kalau kampung tadinya ada figur, ada tokoh yang ditakutkan, dan dia belum mewariskan ketokohannya, kemudian dia meninggal, biasanya kampung itu bergejolak, Pak. Bergejolak. Kenapa? Masing-masing pada pengen nongol. Yang tadinya rada-rada ustad, ngaku ustad. Yang jawara nongolin kejawaraannya, yang suka ngibing nongolin tukang ngibingannya. Kenapa? Udah nggak ada yang ditakutin. Itu bahayanya tuh. Maka kata Rasulullah, mautul alim
mautul alam. Matinya orang alim itu sama saja dengan matinya alam semesta. Matinya orang alim, orang yang ngerti agama, mati, gelap masyarakat. Kayak orang buta, mau nanya ke siapa? Mau nanya ke sono malu, ke sini malu. Yang tadinya kita deket udah meninggal. Akhirnya masyarakat kurang ada yang membimbing. Nah, warawa Abu Amamah radhiyallahu anhu, dan Abu Amamah radhiyallahu anhu meriwayatkan, lamma kana hajjatal wada'i qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin adimin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas unta yang berwarna kecoklatan. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, khudhu minal ilmi qabla ayyuqbida wa qabla ayyurfa'a minal ard. Kata Rasulullah, wahai manusia, nih kita nih sama aja, kita diseru sama Nabi, dipanggil sama Nabi, ambillah ilmu sebelum ilmu itu dicabut, dan ambillah ilmu sebelum ilmu itu diangkat dari permukaan bumi. Ala idna dhahabil ilmi dhahabu hamalati. Ketahuilah, sesungguhnya hilangnya ilmu itu hilang pembawa ilmu, artinya si ahli ilmunya. Hilangnya ilmu itu dengan sebab hilangnya penguasa ilmu. Fasa'alahu Arabiyun, orang-orang Arab Badui nanya. Faqala, bertanya nih Arab Badui, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna, bagaimana diangkat ilmu dari kita? Wa baina azharinal masahifu, sementara di depan kita ini, di sisi kita ini masih ada buku-buku. Wa qad ta'allamna, dan kami telah belajar, ma fiha, apa yang di buku-buku tersebut. Wa 'allamnaha, dan kami ajarkan buku-buku tersebut, abna'ana wa nisa'ana, kepada anak-anak kami dan kepada perempuan-perempuan kami, wa khadamana, dan kepada pembantu-pembantu kami. Farafa'a ilaihi ra'sahu wa huwa maghdabun, dan Rasulullah mengangkat kepala dalam kondisi marah. Faqala, berkata Rasulullah, wa hadhil yahudu wan nasara baina azharihimil masahifa wa lam yata'allaqu binha biharfin bima ja'ahum bihi anbiya'uhum. Kata Rasulullah, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tetap masih memegang kitab-kitab mereka dan belum berubah dari dia Nabi itu diutus sampai hari ini. Artinya, walaupun kita punya kitab, kita punya buku, kita punya catatan-catatan, kalau kita enggak pelajarin enggak ada gunanya. Kita tetap harus ngaji sama orang, itu penting ya, penting. Ini pentingnya kita belajar, karena ilmu ini andai kata kita enggak ambil buru-buru dari ahlinya, nanti keburu ahlinya mati ya. Ya, nanti keburu ahlinya mati. Makanya nih sekarang kita punya Kiai Abdul Rahman, kita punya kiai-kiai yang lain, ada Kiai Sobana, ada Kiai Lutfi, Kiai Dede Ismail. Ini orang-orang yang alim. Ya, ambil ilmunya tuh segera. Ambil ilmunya sebelum amit-amit. Coba kalau Kiai Sobana mati, Ustaz Abdul Rahman mati, Kiai Lutfi mati, misalkan Ustaz Dede mati, mau ngaji sama siapa kita? Pelanga ya. Pengen ngaji nggak ada kiainya, nah itu repotnya. Makanya cari ilmu ya selagi masih ada ahli ilmu. Ini boro-boro ngaji ge susah ya. Ini ngaji, diajak ngaji kayak nyabut bambu, narik pohon bambu dari ujung, tahu Bu? Ibu pernah lihat orang nebang bambu? Itu nariknya gampang apa empuk tuh? Gampang apa susah narik bambu? Susah kan? Itu dari bawah, apalagi narik bambu dari atas, dari ujung. Nah, pohon bambu kan begini nih, ke atas semua tuh.
Itu kita tarik tuh, seret, itu juga masih keras tuh. Nah, saya pengalaman waktu kecil nebang bambu. Itu kalau kita tarik dari ujung, lah kusut, gak bakal tarik. Sekarang tuh perumpamaan nyuruh orang ngaji tuh kayak begitu. Kayak narik pohon bambu dari ujung kalau kata orang kampung. Susah. Ini alhamdulillah di Musola Al-Wahyu masih ada beberapa orang yang peduli sama ilmu, beberapa orang yang peduli sama pengajian. Mudah-mudahan gara-gara kita nih, gara-gara kita kedepannya kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun bisa jadi jamaahnya bakal ngebludak. Kita nggak tahu. Pahala buat ibu, pahala buat pendahulu. Ini sebanyak orang yang ngikutin nanti nih, tetap ngalir buat bapak ibu, walaupun ibu bapak udah di kuburan, udah mati dimakan tanah, tetap pahalanya nggak. Nah itu ya penting. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu mustamilina bi khairin ma atahumul ilma min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akabirihim. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia masih mendatangkan ilmu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat besarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza atahumul ilma min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Dan apabila mereka semua mendatangkan ilmu dari arah orang-orang yang bodoh, dan akan terpecah belahlah manusia tersebut ya, dan akan memecah belah ya, bukan, dan akan memecah belah hawa nafsu mereka, halaku, maka hancurlah mereka itu, maka binasalah. Jadi kalau kita ngambil ilmu dari sahabat Nabi ya, bukan dari orang-orang yang bodoh, insya Allah selamat. Masalahnya kita kan ngambil ilmu nggak ketemu sahabat Nabi. Bu, pernah ketemu sahabat Nabi? Ketemu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Mang Ali, pernah ketemu Mang Ali? Ya, kalau ketemu Mang Umar mas sering ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya cari guru yang sanadnya, sambungannya sampai ke Kanjeng Nabi. Kalau sampai ke Kanjeng Nabi pasti ngelewatin sahabat Nabi. Paham nggak Bu? Cari rantainya nih ilmu kita ini. Saya belajar sama si Fulan belajar sama Fulan belajar sama Fulan belajar sama Fulan belajar sama Fulan. Ujung-ujungannya ke Nabi Muhammad. Pasti ngelewatin sahabat Nabi, karena sebelum ke Nabi Muhammad ke sahabat Nabi dulu. Nah, caranya begitu. Karena kita, ini Ibnu Mas'ud ngomong, bicara seperti ini karena zaman dulu masih ada sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, manusia itu senantiasa berada pada kebaikan selama mereka mendatangkan ilmu dari sahabat Nabi Muhammad SAW dan dari sahabat-sahabat besarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita enggak ketemu sahabat, maka carilah ilmu yang ujung-ujungannya sampai kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan apabila mendatangkan ilmu dari arah orang-orang yang bodoh, maka hawa nafsu akan memecah belah mereka dan binasalah mereka. Nah, kalau kita nggak nyari ilmu dari orang yang bodoh, ya, hati-hati sekarang ini, hati-hati. Banyak orang ya yang nyarunya luar biasa, nggak ngerti apa-apa, tampil di media sosial kayak ustadz, banyak pengikutnya lagi, saya bingung ya, banyak pengikutnya padahal kagak ngerti apa-apa, bicaranya salah melulu, segala apa Al-Qari'ah dibilang iya pembaca perempuan, ya Allah, padahal Al-Qari'ah pakai hamzah itu perempuan, membaca perempuan, tapi Al-Qari'ah itu hari kiamat artinya. Nah, itu akibat orang yang bodoh dikasih ruang, dan kita ini banyak ngikutin orang-orang begitu, khawatirnya. Warawal Bukhari fi sahihihi, dan Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, kitab sahihnya,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisin warum, qala wa minan nasi illahum. Meriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah, kata Rasulullah, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha, sehingga mereka mengambil sesuatu ya dari sebelum mereka, shibron bi shibrin, sedikit demi sedikit, wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta. Artinya gini, kiamat itu terjadi sampai nanti umat Nabi Muhammad mengambil sesuatu yang pernah ada di masa sebelum Nabi Muhammad. Apa sebelum Nabi Muhammad? Kejahiliahan. Di zaman Nabi Muhammad dulu, orang sambil tawaf, sambil telanjang. Sebelum Nabi Muhammad tawaf di Mekah, di Ka'bah itu sambil telanjang, sambil tepuk tangan. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi, orang akekahin anak itu pakai darah. Artinya kiamat terjadi kalau masa jahiliyah itu kembali lagi saat ini menjadi jahiliyah modern. Sekarang ada nggak kira-kira kayak gitu? Orang berzina sekarang ini sembarangan banyak nggak? Masya Allah bu, orang telanjang banyak sekarang ini, orang telanjang. Ya Allah, sekarang itu orang telanjang udah bebas ngebuka aurat. Bahkan ada satu kelompok komunitas itu bikin pesta telanjang di zaman sekarang. Bikin pesta telanjang. Kalau saya pernah dengar dari pengakuannya yang ngarang buku Jakarta Undercover, bahwa di Jakarta itu ada komunitas yang datang di situ tukaran pasangan kepada siapa aja yang dia mau. Apa nggak kayak binatang manusia kayak gitu? Kiamat terjadi kalau saat ini, kalau saat itu manusia semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad, manusia kembali lagi jadi jahiliyah. Ya Allah, hilang kehormatan, hilang kemanusiaan, manusia sudah tak ubahnya seperti binatang. Na'udzubillahi min. Ya Allah, sekarang tipu menipu luar biasa. Ya, tipu menipu luar biasa. Maling bukan 1000, 2000, 100, 200, sejuta, 2 juta, miliaran dimaling. Ini jahiliyah bodoh luar biasa. Tidak punya perasaan. Berapa nasib manusia yang kehilangan nafkah gara-gara dikorupsi? Berapa anak yang tidak bisa sekolah gara-gara duit negara dikorupsi? Berapa rumah yang harusnya direhab oleh negara tidak bisa direhab gara-gara dikorupsi? Ini kejahatan luar biasa. Dan ini mungkin lebih jahat daripada jahatnya jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah, orang mengubur anak perempuan. Sekarang laki-laki perempuan dikubur. Dulu orang Arab kalau punya anak perempuan itu merasa hina, sehingga anaknya yang perempuan dikubur di padang pasir. Sekarang ini bayi aborsi, laki-laki perempuan dibuang ke septic tank, dia akan dibuang ke got, dibuang ke tempat sampah. Apa enggak lebih bejat daripada zaman jahiliyahnya sebelum Nabi Muhammad diutus? Lebih bejat. Makanya nih sekarang hati-hati, dari tanda-tandanya, ini kiamat udah dekat. Ya, walaupun kita nggak pernah tahu kapan tuh kiamat datangnya, tapi kalau dari tanda-tandanya, ini kayaknya nggak lama lagi.
Ya, ya, yang belum kawin dah buruan. Dari buruan. Ya Allah. Terus ditanya sama orang Badui tadi Rasulullah. Faqila ya Rasulullah kafarisin warum. Qala, apakah seperti orang Faris dan orang Rum? Qala, berkata Rasulullah, wa man nasu illahum, manusia yang mana lagi kecuali mereka. Artinya nanti kiamat itu akan terjadi ketika peradaban atau kebudayaan orang Faris dan orang Roma saat itu ini kembali lagi di masa kita saat ini. Ya Allah, Bu, pernah nonton film tentang Perancis zaman dulu? Waduh, Bu, Eropa itu nggak bakal maju kalau nggak ada perang salib, kalau nggak ada umat Islam. Orang Eropa dari dulu jarang mandi, sampai sekarang. Mereka itu mandi gara-gara ngelihat orang Islam suka mandi. Tuh, makanya kalau ketemu bule badannya bau, mereka itu jarang mandi. Pakai parfum, badan wangi, keteknya lengket. Ya, nah mereka itu mengenal mandi itu setelah melihat umat Islam di perang salib. Oh, orang Islam mandi, bentar-bentar mandi. Nah, badannya bersih terus. Ngelihat peradaban, kalau saya nonton film-film zaman dulu nih, Eropa, kumuh bau, kotor orang Eropa. Islam datang membawa kebersihan. Islam datang mau sholat harus wudhu. Yang punya hadas besar harus mandi. Nah, itu makanya luar biasa ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Kanjeng Nabi, la tatba'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Pasti kamu akan ikut kebiasaan orang sebelummu. Pasti nih, sungguh kamu akan ikut kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Kita akan ngikutin budaya orang-orang masa lalu tanpa kita sadari. Budaya orang-orang masa lalu artinya orang-orang sebelum Islam, tanpa kita sadari. Budaya jahiliyah dipraktekkan lagi saat ini tanpa kita sadari. Lembut, nggak ketahuan, seakan-akan samar. Hatta lau dakhalu fi hijri dhabbin tabi'tumuhum, sehingga kalaupun mereka itu orang-orang sebelum kamu itu masuk ke dalam lubang biawak, tabi'tumuhum, maka kamu semua akan mengikuti mereka. Ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, wahai Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kamu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, ya siapa lagi? Artinya kita ini, kata Rasulullah, akan ngikutin budaya orang-orang Yahudi, budaya orang-orang Nasrani, orang-orang yang datang sebelum Islam, tanpa kita sadari, tanpa kita kita merasa risih, padahal itu bukan budaya Islam. Bu, kira-kira nih besok lagi tahun baru nih, bentar lagi nih, yang ngerayain tahun baru di jalanan, bakar petasan, peletar-peletok, naik motor, warawiri begitu, itu orang Kristen apa orang Islam banyaknya di sini? Orang Islam. Apakah tahun baru budaya kita? Bukan. Sadar nggak tuh? Tahu nggak tuh mereka kalau mereka ternyata tidak mengikuti sedang mengikuti budaya di luar Islam? Mereka nggak sadar. Ngikut, ya kan? Ngikut. Wah, rame kembang api, wah rame ini.
Itu bukan budaya kita. Kira-kira tuh yang datang warawiri di tahun baru lebih banyak yang zikir apa lebih banyak yang maksiat? Maksiat. Ya Allah, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih banyak yang maksiat. Nih ibu juga jangan-jangan sama baik nih. Asal tahun baru pedang kelayaban. Orangnya mau orang punya duit kali buat beli petasan. Kalau punya duit menongkrong di SGC. Iya. Ya Allah, kadang-kadang umat Islam merencanakan tahun baru dari bulan November. Nanti kita tahun baruan di mana ya? Di villa. Wah, villa. Belum tentu. Hidup belum tentu. Kita mau jangan di villa, di saung aja. Saung mahal makanannya. Saung ono sawah. Yang paling ada memedi. Ya Allah, Bu. Ini orang kita. Ini kata Nabi udah diancam kita nih sama Nabi. Pasti di antara umat Nabi Muhammad ada yang ngikutin kebudayaan orang Nasrani, kebudayaan orang Yahudi. Anaknya ulang tahun dibakarin lilin. Kalau ke Kiai Zidan PA, lilin mati dinyalain, ditiup lagi dimatiin. Ya Allah. Ya, tuh nyanyi happy birthday. Udah gede jadi tuyul gitu. Ya Allah. Tuh, ya, nggak sadar kita, Bu. Anak-anak kita begitu. Ibu barangkali nggak dicucu, barangkali begitu. Iya kan? Yang budaya siapa? Nggak usah jauh-jauh, budaya siapa itu? Budaya Nabi Muhammad, budaya Islam bukan. Ternyata kita adalah pelaku pengikut budaya orang kafir. Boleh dirayain syukuran. Boleh min jumlati tasyakkur ala ni'mah, sebagai bentuk tasyakkur atas nikmat. Panggil anak yatim 200 orang, 300 orang. Kasih tuh sejuta. Ya ngayal, namanya ngayal, Bu. Iya kan, ngayal tuh. Kasih yatim 20 orang, kasih misalkan ya 50.000. Daripada itu duit buat beli lilin, beli petasan, mending buat ngasih anak ya. Kasih Ustadz Lutfan doa di rumah, kasih 500.000, beseknya 2 gitu, ya kan. Nah, pisang sesisir, ya, kasih pisang Lampung yang ujung. Nah, ya Allah, kasih pisang pulo. Lalu Ustaz Lutfan kenal pisang pulo tuh manisnya luar biasa, ya Bu ya. Tapi manis kecut, kalau dimakan senep ke perut tuh. Enak, pisang pulo tuh enak. Lanjut ya. Warwa Tabrani an Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna awwala hadhil ummati khiyaruhum wa akhiruha syiraruhum mukhtalifina mutafarriqina faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falta'tihi mayyitatuhu wa huwa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ay yu'tiya ilaihi. Kata Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, sesungguhnya generasi awal dari umat ini adalah yang terbaiknya mereka. Sesungguhnya awalnya umat ini adalah yang terbaiknya mereka. Artinya generasi awal itu generasi terbaik. Wa akhiruha syiraruhum, dan akhirnya generasi atau umat Nabi Muhammad itu adalah paling buruk-buruknya. Tuh. Mukhtalifin, mereka senantiasa mukhtalif, berbeda pendapat. Mutafarriqin, berpecah belah, berbeda pendapat, berpecah belah. Ustadz sama ustadz perang rebutan berkat, iya kan?
Mandor sama mandor berebutan lapak, petani sama petani berebutan garapan. Tuh, umat akhir zaman ini berbeda pendapat dan berpecah belah. Ya Allah, hati-hati. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal ta'tihi mayyitatuhu, semoga Allah datangkan kematiannya biar nggak rusak. Orang yang beriman, orang yang baik, yang beriman kepada Allah, beriman hari akhir, ya mudah mendingan semoga cepat mati, kata Kanjeng Nabi. Tuh, ya Allah. Wa huwa ya'ti ilan nas, dan orang tersebut datang kepada manusia, ma yuhibbu ayyutiya ilaihi, dan dia akan memperlakukan manusia sesuai yang dia sukai dari manusia. Ya Allah. Wa an Hisham bin Urwah rahimahullahu taala annahu sami'a abahu yaqul lam yazal amru bani Israil mustaqiman hatta haditha fihim al-mauluduna abna asabayal umam. Bani Israel itu tidaklah, lam yazal, senantiasa ya, perkara Bani Israel itu lempeng-lempeng saja, baik-baik saja, sampai dia itu tidak baik sampai terlahirnya anak-anak dari budak perempuan. Fa ahdasu fihimul qaula birra'yi, maka mengatakan ya Bani Israel ini pada kelompoknya ucapan-ucapan berdasarkan pikirannya saja. Wa adallu Bani Israel, dan Bani Israel sesatkan Bani Israel yang lainnya. Jadi kata sahabat Nabi, dulu itu umat Bani Israel itu baik. Umat Bani Israel itu baik-baik saja. Dan itu sampai nanti akhirnya budak-budak perempuan melahirkan anak. Kenapa? Karena berarti terjadinya perzinahan ya. Fa ahdatsu fihimul qawla birra'yi, dan mereka mengatakan pada kaumnya tersebut sesuatu berdasarkan pikirannya, tidak berdasarkan kitab Zabur, tidak berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nah, hanya mengandalkan pikirannya, lalu mereka menyesatkan satu dengan yang lainnya. Wa qala wa kana abi yaqul, kemudian kata Urwah ya, berkata, dan bapak saya berkata, as-sunanu fa inna sunana qawamuddin, berpeganglah pada sunnah atau iyyaka sunan gitu ya. Wa iyyaka sunani, dan berpeganglah pada sunnah. Fa inna sunana qiwamuddin, sesungguhnya sunnah Kanjeng Nabi itu adalah tiangnya agama. Wa rawa Ibnu Wahab an Abi Syihab Az-Zahri rahimallahu taala qala innal yahuda wan nasara innama insalahu minal ilmi alladhi kana bi aidihim hina istaqallu ra'ya wa akhadhu fihi. Kata Imam Ibnu Wahab ya, berkata, sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani ini sungguh kehilangan minal ilmi, kehilangan dari ilmu yang ada pada tangan-tangan mereka, sampai kemudian mereka berpikiran bebas dan mempraktekkan pikiran-pikiran bebas tersebut. Nah, artinya kesesatan orang Yahudi, kesesatan orang Nasrani karena mereka tidak lagi berpegang pada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka. Kita pun umat Islam bisa jadi akan sama kalau kita lepas dari sunnah Nabi, lepas dari Al-Quranul
karim. Oleh sebab itu kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kalian dua perkara. Selama kalian masih berpegang teguh kepada dua perkara, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Bagaimana kalau kita nggak bisa mahamin Quran, kita nggak bisa mahamin sunnah, maka harus bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya para kiai, para ustadz, para orang-orang alim. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada yang mau diobrolin.